jalan tol misalnya kalau dari Anyar Penarukan ya, ingat dulu jalannya apa namanya perang Inggris ini ya, sedang dulu cocok lo pun mana oh nah giring dulu adi ya, Giring buat jalan dari Anyar sampai Penarukan itu 1000 kilometer. Sekarang Pak Jokowi udah berhasil membuat jalan tol menurutnya lu Cipali ya. wih ada plek Itu kata kemudian jalan-jalan tol yang lain ya, terus Trans Papua pasar dulu sih baik 2000 km ya. Kalau ini sekarang udah 1000 ya di Jawa. Tinggal sambung dikit lagi udah sampai Banyuwangi. yang kedua Dari Banyuwangi lewat Ketapang kita bisa nyebrang ke Bali. Kemudian dari Bali masih lanjut tolnya Manuk. nih Tepatnya Cekek ya, desa Cekek itu bersejarah juga desa itu karena dulu Ngurah Rai nyebrang dari Jawa ke Bali melalui desa Cekek itu ya. Nah di sana dimulai jalan tolnya, kemudian nanti berada di sebelah utaranya jalan arteri yang lama. Jadi Jalan tolnya menjadi itu bergaya sih jalan tol Cekek sampai Mengui. Ujungnya Mengui itu di kalau Anda lewat dia gitu Beringkit utara itu ada kilometer 27 kalau nggak salah. Saya bantu teman saya itu buat itu 96,25 meter ya, 96 kilo hampir 100 ya, dan setiap sejarak 25 meter buat stop area atau apa namanya tempat rest area ya, rest area atau rest itu istirahat ya, area atau stop area. Nah di sana ada kak musisi ini ya, ada tempat makan, enggak pendekaan toilet ya, kabul itu ada pengisian bahan bakar dan ada tempat untuk tempat ngasuh lainnya ya, seperti misalnya nanti mungkin ada mungkin ada semacam yang toko-toko kecil ya, aduh mati aku ini ya Alfamart ya, apa Circle E. Jadi itu ya menjadi fungsinya kelasnya. Kemudian perancangan awal ya, itu yang disebut dengan preliminary design, desain awal ya, itu berupa fase ya, kita nanti lanjutkan ya. Fase kemudian nanti didetailkan menjadilah detail engineering design atau singkat DED ya, termasuk nanti analisis lengkap dan kelengkapan jalan ya. Jadi nanti kerasannya itu dibuat dari apa dan sebagainya itu harus dilakukan ya pada awal perencanaan. Ya, dan termasuk analisis lengkap dan kelengkapan jalan. Kemudian setelah itu kelayakan teknik. Nah, kita detailkan ya. Jadi jalan ini terbuat dari apa namanya, perkerasan apa ya, biasanya kan perkerasan kaku atau fleksibel ya. Kalau kaku itu pakai beton ya, slab beton ya, apa namanya, plat ya, plat beton ya, plat beton minimal 10 cm ya, 10 cm minimal, mungkin sampai 30 cm ya. Kemudian apa namanya, gerakan teknis itu termasuk nanti jembatannya ya, jembatannya, kekuatannya ya, itu gerakan teknis.
kemudian baru Mati nanti nih. ininya ya, biayanya. Nah di biaya ini juga macam-macam ya, ada yang disebut dengan RABEE ya. RAB itu rencana anggaran biaya, tapi EE-nya adalah engineering estimate. Engineering estimate ini dibuat oleh perencana, jadi rencana jalan ya. Engineering estimate. Ya kemudian apa namanya, bisa juga menjadi RABOE ya. OE itu owner estimate, jadi yang punya, yang memprakarsai pembuatan jalan itu ya, yaitu owner estimate ya. Kemudian nanti ada juga RAB pelaksanaan, itu yang buat kontraktor, gimana supaya efektif sehingga dapat keuntungan ya. Jadi keuntungannya adalah bagaimana dia bisa mengolah bahan menjadi jalan. Nah, kemudian kelayakan ekonomi. Nah, kelayakan ekonomi itu menghitung manfaat ya, manfaat dari proyek itu dan biaya dari proyek itu dibandingkan B per C ya, benefit per cost ya, bukan keuntungan ya, bukan profit ya, bukan keuntungannya, benefitnya beda ya, profit dengan kalau benefit itu manfaat ya, jadi apa manfaat dari jalan itu ekonomi ya, terus diangkakan berapa jadinya, kemudian dibandingkan dengan cost ya, B per C ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan NPV ya, net present value, jadi nilai pada saat ini, misalnya pembangunan itu biayanya berapa ya, berapa ngeluarin biaya sampai kebangun, itu dibawa ke net ya, present ya, dengar dibuat kalau saat ini bersihnya nah berapa kau lo ya, net present value. Kemudian biaya pemeliharaan makan tuh dia ada deh itu juga dibawa ke present ya, saat ini berapa jadi. Nah itu nilai saat ini ya, itu net present value. Nah, ada umur rencana, kemudian ada benefitnya ya, ada costnya. Kemudian yang terakhir ada IRR ya, internal rate of returns ya, jadi bagaimana pengembalian berdasarkan bunga juga, jadi berpengaruh tuh bunga. Hanya kalau bunga itu rate-nya tergantung ya, kalau dia rate-nya panjang, jangka panjang, biayanya bunganya rendah. Jadi kalau bunganya makin tinggi itu mempengaruhi ini utang kita makin banyak ya, makin besar. Nah yang paling besar pengaruhnya adalah nilai mata uang. Itu yang sekarang makanya banyak yang main ya. Mungkin ada di sebagian dari Anda itu senang main forex ya, foreign exchange ya, jadi pertukaran nilai uang ya. Ini kan itu permainannya orang Yahudi ya. Kalau dulu kita ya, zaman dulu kan zaman barter. Zaman barter itu nukar barang dengan barang, jadi nggak ada uang. Akhirnya diciptakanlah mata uang ya, di Cina, hanya ada mata uang, adalah nilai tukarnya. Ya. Ada yang hanya ada toko ya, kayak toko ya, money changers ya.
itu diplesetin sama apa tuh ya, toko Nih, yang cek TV base nih. Base yang apa Dia namanya, cengah yang masjid itu Gitu lah. bisa ngit face apa yang terkenal tuh. udah Ya, itu dijadikan monkey Mati. changer ya. Itu tulisannya mirip sekali. Kalau kita salah lihat itu bisa ya, salah masuk itu bisa bukannya tempat penukaran uang, jadi tempat menukar kamu dengan monyet ya, monkey changer ya ben menukarkan monyet ini. Nah itu kemudian Dia beli nih. jadi itu juga manajer, jadi nilai mata uang itu menyebabkan utang kita juga bisa jadi besar sekali. Contoh misalnya tahun 98 itu terjadi krisis di mana George Soros itu ya, bisa itu orang Yahudi juga, Pasti sih. orang Yahudi. Nah itu kan jago-jago dia ambil semua dolar di Indonesia. Akhirnya pemerintah sampai kolaps, punya duit sampai, karena untuk bayar utang kan harus pakai dolar, kan dolarnya dibeli sama George Soros. Ya akhirnya kita pelan-pelan ya, akhirnya harga nilai tukarnya jadi 14 sampai 15 ribu ya. Karena dulu itu nilai tukar rupiah dengan itu sekitar 7 ribu. Bahkan yang zaman dulu sekali itu 3 ribu. Ya 3 ribu. Saya dulu kalau beli ini ya, beli celana jeans Levi's itu ya, Levi's tahun berapa ya, 70-an ya, saya 74 masih SMA tuh, 74 itu udah pakai Levi's ya, 74 75 itu harga Levi's itu hanya 6.000. Dulu tokonya itu ada di depannya Balai Banjar Putih itu ya, Balai Banjar Sumatera itu depannya itu. Sekarang jadi lapak itu ya, kalau jual apa namanya, jeruk ya, jeruk itu ada apa namanya, itu ada lapak di sana. Dulu tokonya itu toko jin ya, jin Levi's itu ya, jin Levi's itu zaman dulu itu paling top ya. Levi's ya ada 501, 505 gitu. Ya, zaman itu SMA saya paling gaya. Ya. Merasa paling gagah karena pakai Levi's. Ya. Dia pakai Levi's. Ya, sampai ada lomba pakai Levi's, yang menang ya anak sipil juga itu. Yang menang tuh. Ya. Dia duluan dari saya pakainya, jadi bajunya sudah jadi lusuh, jadi sudah robek-robek. Ternyata yang jadi juara yang pakai Levi's yang paling lama. Saya salah mikir gitu ya. Saya pikir yang paling keren gitu ya, paling baru, ini yang paling lama. Soalnya tidak dikasih tahu ya. Jadi saya pakai Levi's yang terbaru gitu. Dan berarti kalau terbaru kita pakai Levi's kan itu cintanya masih baru. Kalau cintanya sudah lama itu sudah sampai sobek-sobek juga. Dan sekarang kalau saya lihat di YouTube itu sudah gila-gila aja. Ya, celananya robek-robek. Oke, saya lanjutkan. Nah itu apa namanya, ada IRR, ada NPV ya. Jadi saya cerita IRR tadi. Kemudian kelayakan finansial, nah itu berhubungan dengan BIP ya, break even point. Break even point itu titik impas ya. Jadi kalau itu untuk investor, jadi investornya itu kalau nanam investasi yang ditanam itu sampai kapan dia break even, artinya sampai berapa tahun dia break even.
Ya. Nah setelah break even baru dia mulai dapat untung. Jadi makanya biasanya ada grace period atau apa namanya kalau investor itu minjem di bank, ya di bank tuh ngasih nggak usah bayar dulu. Ya. Jadi investasi yang tanam nggak usah dibayar selama berapa tahun itu sampai dengan break even itu. Nah setelah break even baru ya dia bayar sedikit-sedikit ya, jadi supaya bisa hidup. Bro. Break even point, kemudian setelah kelayakan finansial, kemudian baru kelayakan lingkungan, jadi AMDAL. AMDAL itu terdiri dari 3, jadi ada perangkat acuan kerja, kemudian ada AMDAL, ada RKL, strip, RPL. Jadi itu ya, Bagus, bin. dokumennya ada 4 ya. Kalau dulu 5, 1 adalah executive summary ya. Tapi sekarang sudah nggak perlu tuh. Executive summary itu untuk pejabat. Jadi untuk yang akan menandatangani rekomendasi dari izin itu. Jadi ada rekomendasi dari pimpinan daerah, apakah dia gubernur, bupati atau menteri ya, menteri lingkungan hidup. Nah itu yang menandatangani AMDAL-nya. Ya, atau mungkin hanya UKL UPL. Jadi kalau AMDAL itu berisi RKL RPL. Jadi rencana kegiatan, rencana kegiatan, kemudian ada rencana pemantauan. Nah kalau UKL ya upaya, ya rencana pengelolaan, jadi rencana kelola lingkungan. Ada RPL, rencana pemantauan lingkungan, itu RKL, RPL. Nah, kalau UKL, UPL itu upaya mengelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Nah, di bawah itu sebenarnya ada SOP. Misalnya kalau Anda naruh aspal misalnya. Aspal itu harus ditaruh silindernya itu berdiri ya, nggak boleh ditidurkan. Ya, karena kalau ditidurkan itu pernah terjadi di kampus di Bukit itu. Ya, padahal saya yang ngajarin mengenai bagaimana SOP untuk menaruh aspal, tapi begawinya nggak ngerti. Jadi ditaruhlah silindernya, jadi untuk nyimpennya itu pakai dreamnya ditidurkan gitu. Nah itu pasti meleleh dia. Kenapa? Karena kena panas. Ya pada saat kena panas, aspal di dalam drum itu panas ya, mencair. Nah mencair itu bagaimanapun rapatnya itu pasti bisa keluar. Jadi keluar pelan-pelan sampai itu ya cukup luas juga, jadi sulit ngambil aspalnya. Jadi itu SOP ya, standar operating procedure. Jadi bagaimana prosedur pelaksanaan atau penyimpanan ya. Jadi apalagi kalau misalnya melaksanakan pembangunan jalan pakai aspal panas. Nah itu kan aspalnya dipanasin dulu, kemudian setelah cair baru dihampar. Nah itu kan harus pakai sepatu lars yang tinggi supaya kakinya nggak kena. Kemudian pakai selop tangan, ya, pakai kacamata, pakai helm, ya. Jadi itu harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, nah itu yang menyebabkan gajinya sedikit. Hanya tenaga kerja Indonesia kadang-kadang ya di luar negeri itu dibayar murah. Kenapa? Karena nggak pakai alat-alat keselamatan. Ya. Misalnya APD itu ya, alat keselamatan. Kalau di COVID kemarin itu alat keselamatan ini ya, kesehatan ya, untuk kesehatan. Jadi pakai
pakai baju yang kayak baju astronot ya, jadi kayak kaca, Das kan gue. nah itu juga kayak gitu. Katosan jadi. Jadi orang Indonesia kalau dikasih selop tangan itu ya pakai selop tangan itu nggak bisa kerja ya. Sedangkan coba kalau misalnya Anda kerja tuh, kalau Anda senang menyelam misalnya diving, ya itu bisa Anda kembangkan ya keahlian Anda. Misalnya Anda bisa belajar ini. Jadi, sebenarnya itu kan kayak keahlian kayak gitu nggak usah kuliah tuh. Orang-orang yang malas kuliah itu nggak usah kuliah, penampilannya aja biasa. Misalnya untuk ngelas, ya yang paling mahal ya untuk saat ini ya saya perhatikan yang paling mahal untuk ngelas itu yang di bawah air. Mungkin Anda sekarang ada yang nggak tahu ya bahwa ada keahlian menyelam ya, untuk keahlian mengelas dalam air. Jadi kompetensi yang dia harus punyai adalah satu, dia harus bisa ngelas, satu. Terus yang kedua dia bisa nyelam, bisa diving. Ya. Jadi kalau nggak bisa nyelam, nggak bisa ngelas itu ya Anda nggak boleh kerja di situ. Tapi kalau Anda boleh ya dan bisa ya punya sertifikat menyelam, sertifikat ngelas, terus sertifikat ngelas dalam air, punya 3 itu udah kamu punya, gajinya besar sekali. Ya, jadi itu untuk ngelas apa? Ngelas ini badan kapal, ya, jadi kapal yang masih itu bisa ditutup sementara pakai apa ya, kemudian baru dilas ulang dalam air tuh. Jadi nggak usah docking, ya. Kapalnya nggak usah docking, ini dilas dalam air. Nah itu gede gajinya itu. Ya, cuma kan bahayanya kalau ngelasnya terlalu dalam, Anda ada kemungkinan oksigen masuk ke dalam tubuh Anda. Nah, itu kalau berlebihan Anda bisa mati. Jadi itu resikonya. Terus O2 itu kan bahan bakar. Makanya kalau air itu bisa diuraikan, ya. Biasanya diuraikan itu, habis itu bisa dibakar. Itu sebagai bahan bakar. Jadi bahan bakar itu hidrogen sama oksigen. Nah, Anda bisa lihat tuh ada mobil yang bahan bakarnya hidrogen itu. Tapi kalau salah ngelola itu bisa terbakar gitu. Itu kan harganya mahal sekali. Kecepatannya bisa tinggi. Orang mungkin banyak yang nggak percaya bahwa UFO itu sering dilihat itu di Niagara. Ya dari dulu saya senang baca mengenai UFO. UFO itu adalah Unidentified Flying Object. Jadi itu singkatan dari UFO. Itu benda terbang yang tidak bisa identifikasi ya, itu apa. Ada yang mengatakan bahwa UFO itu bisa pangkalannya bisa di bumi, bisa juga di planet lain gitu. Ya itu ya. Nah, itu. Nah, kalau kamu bisa itu keahlian nyelam itu nanti bisa nanti diculik sama alien ya. Ya bisa dibawa sebagai mekanik gitu. Ya, tahu nanti ada UFO yang rusak bisa kelas. Oke, jadi ada kelayakan tenis, kemudian ada RAB tadi ya, tadi owner estimate, ada bisa jurus ya. Ada NPV, ada IRR. Selanjutnya adalah kelayakan lingkungan, kelayakan finansial. Kemudian selanjutnya adalah kelayakan lingkungan. Kelayakan lingkungan ada AMDAL,
ada Ini yang ada apa yang ya, Aneh, ada ini anu. ada Lengon ini. usaha anu tuh bisa jurus. Nah, setelah itu ada pembebasan lahan. Nah sekarang Li cupu. kalau zaman Uji cupu ada. apa namanya Ya bencet Pak Harto itu bencet. dulu berapa kali kita bisa Ikar, kena ikar. gusur ya. Jadi batu dari ikar. Tinggal di Jakarta yang tinggal di Condet dulu banyak sekali yang kena gusur, akhirnya tinggal sampai ke Bogor. Ya, ini masih dasnya jam Ya. 11. Nah itu Dua itu cek. ada yang bagus pembebasan lahannya, ada yang tak bagus ya. Wing Nah, sekarang ini masalah tanah ini kan luar biasa. Kemarin yang paling paling dekat ya minggu-minggu lalu itu adalah Sentul City ya. Sentul City itu pengembang Jakarta yang bersinggungan dengan Profesor Rocky Gerung, ribut-ributlah dengan dia ya. Yang coba lu tinggal lu. Ya. Terus ribut juga sama Asar ya. Asar itu apa namanya pengacara ya, Lengon nyanyi. pengacara Oh ya. turunan India Oh itu kan 5.000. Coba 5.000 tuh saya itu yang Tuh. apa namanya Kan 5.000 orang. membela Rocky Gerung, tapi musuhan sama Menteri Kemaritiman ya, Sekat. dituntut sama Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Ya semua. Ramai itu minggu-minggu lalu. Cuci. Sampai sekarang mungkin masih ramai itu, Satu sayang. ada nuansa politik ya, Garang. tapi tidak diakui sama Rocky Gerung ya. Oke, terus selanjutnya pembebasan lahan, kemudian pembiayaan. Biasanya pembiayaan itu kalau dia pembiayaannya apa namanya dari hitungan kelayakan, artinya kelayakannya menguntungkan ya. Jadi kelayakannya bagus lah, jadi menguntungkan. Biasanya pemerintah nyerahkan ke swasta. Tapi kalau tidak menguntungkan ya, jadi misalnya break-even-nya lama gitu. Dulu saya pernah ngitung tuh yang di Bali Mandara itu 9 tahun ya, break-even-nya itu lama sekali tuh. Ya. Hanya kalau bisa dibuat lebih pendek sebenarnya ya buat lebih pendek. Kemudian setelah jadi pembiayaan ya itu bisa APBN, APBD ya. Makanya dulu sebenarnya jalan tol Bali Mandara itu nanti direncanakan pakai APBD. Provinsi Bali maunya buat itu. Cuma kan kalau buat itu kan kasihan yang penduduk Bali yang tinggal di Karangasem sana. Itu kalau dia bayar pajak kan kasihan tuh. Jadi uang yang dia bayar kayak pajak itu pakai untuk membangun jalan di Teluk Benoa. Jadi dia tidak pernah merasakan, akhirnya dibuatlah jalan tol itu. Jadi jalan tol Bali Mandara itu jalan tol yang merupakan apa namanya pembiayaannya konsorsium ya antara Pelindo tiga itu perusahaannya ini ya, Pelabuhan Benoa. Kemudian ada Angkasa Pura, perusahaannya Pelabuhan Ngurah Rai. Ya. Kemudian ada juga Jasa Marga. Ya. Kemudian pemberangkatannya adalah orang yang bekerja di, ya saya cuma kenal Pak Tri namanya ya. Nama panjangnya saya nggak kenal. Pak Tri itu kerja di BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol, ya dia sebagai pengusaha. Kemudian dikerjakan oleh itu. Jadi jalan itu sebenarnya statusnya milik nasional.
milik pemerintah Indonesia, bukan milik daerah. Ya. Nah itu sehingga itu milik asetnya negara. Ya. Nah selanjutnya adalah ini ya. Jadi pembebasan lahan, kemudian pembiayaan ya. Jadi bisa dibiayai oleh Iya sih. perusahaan BUMN ya, badan usaha milik negara ya. Karena pentak-pentik Itu tadi ya, ada yang ngerjakan misalnya ada apa namanya Nindya Karya ya, kan BUMN semua tuh. Ya. Kemudian setelah pembiayaan pengadaan ya, pengadaan proyek ya, tender atau penunjukan perusahaan yang dari bagaimana kerjasama antara pemerintah dan swasta ya, kayak di Gilimanuk dan Pasar atau Cekik Mengui itu KSO ya, kerjasama operasional ya, itu swasta ya, ada investor swasta yang membangun sampai nanti mengoperasikan ya itu, tapi miliknya ya dimiliki oleh BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol. Kemudian pembahasan lahan, pembiayaan, pengadaan ya, tender ya, pemerakasannya siapa, terus investornya siapa. Investornya juga bisa BUMN ya, jangan BUMN juga ya, pemiliknya BUMN kayak BTDC ya, jadi kayak Bali Mandara itu salah satu yang ikut juga di sana adalah BTDC, Bali Tourism Development Corporation, pemiliknya keuangan ya. Jadi Kementerian Keuangan punya perusahaan namanya Bali Tourism Development Corporation. Itu kalau di Indonesia kan sekarang menjadi perusahaan Indonesia namanya ITDC, Indonesia Tourism Development Corporation. Juga ada di Lombok ya, di NTB, Lombok NTB ya. Itu ada di kawasan Mandalika, itu dibangun juga semacam BTDC ya. Itu ada dulu Lombok namanya, sekarang menjadi Indonesia, jadi ITDC ya. Di sekitar ITDC itu ada ini apa namanya, ada sirkuit ya, sirkuitnya apa namanya, Mandalika ya, saya nggak tahu, nanti mudah-mudahan kalau normal nanti kita bisa nonton apa namanya F1 ya, balapan motor ya, balapan motor jadi dan nginep di kawasan Mandalika itu. Jadi itu pembiayaan, kemudian pengadaan ya, proyeknya, tender atau penunjukan atau expo ya, kemudian pelaksanaan pembangunan proyeknya, kegiatan kontraktornya siapa, pengawasnya siapa, pesertanya siapa. Kemudian operasional, nah itu kalau udah operasional, jadi operasional itu pemeliharaan ya, kemudian pasca operasional mau jadikan apa. Nah ini ada cerita sedikit mengenai operasional yang mungkin saya sudah ceritakan ya. Hanya waktu operasional itu kalau belum waktunya itu tidak boleh dibuka seharusnya. Nah, misalnya rest areanya belum lengkap, jadi belum ada SPBU-nya, itu nggak boleh dibuka seharusnya. Ya, drainasenya ya sudah lancar, sudah dicoba. Rambu marka itu harus sudah coba dan sudah memenuhi syarat. Ya. Nah ini kan seharusnya menjadi komitmen pemerintah ya. Karena kadang-kadang komitmen
ini apa namanya dikalahkan oleh kebutuhan masyarakat. Jangan main gitu. Ya dulu itu kan waktu Coba coba. apa namanya Potnya waktu ada Wilawanci itu. ini namanya Lebaran ya. Nah, itu Kayaknya sini. 2 tahun yang lalu ya. Itu kan sebenarnya jalan tol dari Jakarta sampai Jawa Tengah itu kan belum siap. Belum ada SPBU, belum ada rest area yang mencukupi ya. Buru-buru dibuka. Nah, akhirnya apa? Akhirnya terjadi macet. Macet karena apa? Karena kehabisan bahan bakar ya. Jadi karena kurang bahan bakar akhirnya macet di jalan. Jadi mati karena bahan bakarnya habis. Ya. Nah, itu korbannya 17 orang meninggal. Berapa orang yang apa namanya pingsan gitu. Yang jelas ada 17 orang yang meninggal. Itu kan ya konyol gitu. Ya. Jadi ininya harus betul-betul diperhitungkan ya. Jadi ada pelengkap jalan, ada pelengkapan jalan, itu semua harus sehingga aman ya dalam penggunaannya. Teknik tiket wes. Oke. Gile wasit nih. Saya lanjutkan dengan nah ini sekarang perancangan ya. Kalau tadi perencanaan ya, perencanaan jalan, sekarang perancangan geometrik. Perancangan geometrik jalan itu dari merancang trase jalan. Nah, apa itu perencanaan trase jalan? Trase jalan itu pola ya, pola jalan. Jadi garis-garis saja ya, garis. Ya. Nanti kita ajarin bagaimana caranya merancang trase jalan. Itu bagian dari perancangan geometrik jalan. Jadi perancangan geometrik jalan itu terdiri dari perancangan trase jalan. Nanti trase jalan itu juga ada ketentuannya gimana. Yang di bawahnya itu ada analisis medan. Jadi apakah medan yang dilalui oleh trase jalan itu berupa dataran, perbukitan, atau apa namanya pegunungan ya. Aing harus lapis. Karena buka. Tentu ya apa namanya kalau dataran itu paling mudah buat jalan dataran. Kemudian di perbukitan ya tentu sedikit ada hambatan, apalagi kalau di daerah pegunungan. Jadi itu lebih sulit, makanya cekat marang idang. Nah, apa namanya tipe jalannya nanti diturunkan. Kan menang nek main tipe jalan, jalan semua goblok diturunkan supaya bisa memenuhi. Jadi ini setelah analisis medan itu tujuannya adalah untuk menganalisis berapa sih kecepatan bencana yang mau kita pakai. Ya, jadi ya itu jadi ada koordinasi alignment itu juga koordinasi lawannya anu nih dua lawan ya antara alignment vertikal horizontal ya itu koordinasikan ya kemudian ini kan juga ya dan jurusnya lungung sih uang oleh jurusnya mantap nih tanpa lungung ini terlalu jurusnya
Only ana jurusnya lu sih. Nah, ini full lah. Bawa PS2 soalnya. Arenane udah ini. Karena sih lo pengidam kabur. Ya, kemudian Ring. Ring. Iya. Ya pantai weh dengan ini. Coba. Boleh ya sang sih. kemudian analisis ya Ini kalah beli nah. elemen vertikal Ini kalah beli ini mati selalu beli. kemudian koordinasi elemen Itu kabur kan weh. baik koordinasi antar elemen juga Cincang kan. koordinasi antar Slow. Jepang Oh, Islam. Weh dan nomor. mengenai Jepang dan lingkungan Sorry Kak. bagaimana hubungan juga dengan cutting field ya. Kemudian selanjutnya adalah analisis mengenai ya Apa Kak ada. Amateur aja Allah. Ini dan Kak sengaja besar. Oh, itu udah ada. Ih, kenci. di jalan kemudian pemangkusan drainase ya drain itu pengeringan ya pengeringan jalan kemudian pematokan ya stationing Pantas ini kita tahu deh. ya stationing kemudian galian timbunan ya, terowongan ini terowongan juga saya masukkan di sini karena kadang-kadang ya banyak yang Santos gede dulu ini. melakukan penggalian terlalu ekstrim ya. Mungkin kalau Anda bisa pernah ke Singaraja, kalau dari Denpasar ke Singaraja itu cutnya terlalu besar ya, jadi bukit ini itu dipotong ya sehingga biayanya sebagian besar itu untuk pemotongan itu kan tidak bagus tuh ya menurut saya mungkin kalau bisa dibuat terowongan ya, supaya Batu memang paling top. akrab lah dengan lingkungan ya Nih. kalian timbungan ada terowongan juga ya tadi buat terowongan ini dah. ya unik juga nih ya ngalah. Ini merupakan ini terowongan ya sekarang kan kayak misalnya jalan di Jakarta itu untuk MRT Mass Rapid Transit itu untuk semacam kereta api itu kan pakai terowongan Ya. nah setelah itu baru gambar potongan ya oke dari itu kita mulai sekarang dengan perancangan geometrik perancangan fase nah lokasi perancangan ya lokasi perancangan geometrik tadi ya, sebenarnya mirip dengan ini ya sebenarnya poin mangon gimana tuh lokasinya ya Tidak ya men. Tidak ya men. Bây giờ ngắt chặn vậy đấy, nhưng chặn vậy. Sang đi chặn luôn. Chặn đi ấy. Chạy Sang tengah ini. ya ini ya jadi seperti tadi ini
lokasinya di mana, ya. Lokasi Kecil lah lawan Kak Sade. lokasinya di mana, ya mungkin nanti kita kasih contohnya. Jong wait nang cepul. Kena wait Ye, we mesti tak. Tak sangat dia. ai di. Mu yang cak uyak enggak Kak Sade. Kemudian ini Berat ya, sangat dia. di dalam membuat lokasi perancangan distrik itu biasanya berdasarkan peta topografi. Nah itu peta topografi itu berada di mana, itu dibuat ini. Ya. Kemudian setelah persiapan lokasi, ini karena penting sekali lokasi ini, karena ini nanti menyangkut pembiayaan, menyangkut Cak cepul. perancangan awal gitu ya. Ya nanti kita lengkapi dengan kemudian persiapan yang lain Mati yang tak lucu, mati tak lucu. dasar. Kita dasar ini ya seperti yang lalu, Ada yo mah donci. jadi yang harus dipenuhi apa? Cicing Kak Sade. Yang dasar itu yang harus dipenuhi adalah ya ada yang bisa memberikan masukan. Wih, bom mukul lah, bom mukul. Sing mental chip leh deh. Sing mental chip leh. Wah, itu Oh. harus ada apanya aja. Ya, pada dasar itu apa aja yang perlu diterima. Ada yang bisa memberikan Loh batu utang. ya, pada dasar itu isinya apa aja? Ada yang bisa membantu saya. Macam-macam tidak sangat deh. Iya. Pada dasar yang pertama harus ada orientasi. Iya, ya. Terus bangsat enggak sadar. Ya. Mau terang mudik liau le. Numpuk tinggal mau bedik dulu darah ini. Benar sih menang lawannya. Ini sing udiang nih. Arah utara. Cak nanti ya kan ada. Wih, ini bisa lawan Kak Nade ya. Ini sih. Bang mati jemput. Jadi harus ada arah utara. Cak terus. Wih, kau gaya deh. Ay. Ye. Cak terus. Pantai ya ini. Ayo. Bangsat. Ayo. Oh, jempol. Wah. Wih, cak terus Kak Nade. Ya, harus ada itu ya. Kemudian ada apa lagi? Ada skala. Coba terus kalian kita kerja tuh. Ih, Sesuai jempol. besaran tak. Kabur dulu. Oke, kabur. Kemudian ada apa lagi? Kak Nade lu cerita ya yang darah gede. Ada legenda. Mat sajang kotek nih. Legenda itu isinya apa aja? Nih cingnya makan nah. Isinya tempat penting. Cing. Mana pul? Mati tu sih bancel. Kemudian
Kemudian mungkin ada jalan ya. Deng. Raya. Apa lagi? Ya, ada batas wilayah. Kemudian ada sungai. Ya, tuh. Ya. Kemudian ada apa lagi? Oh, belum. Harus ada skala, harus ada orientasi, ada skala, harus ada legenda, terus ada apa lagi? Apa lagi? Itu kalau peta dasar, ya. Wah, biar nu tak yo. Selek-selek di sini. Tuh, ya. Mati boka ade. Kemudian kalau Kak. sekarang ada peta topografi. Oh. Kak. Oh, Ci pun. Enggak dua aja. Saya milih. Ayo. Pun mati pun. Peta topografi. Langsung tiga. Saya milih. Kabur. Kabar lu. Lon. Pun, biar lu kaci. Bang itu. Lawan ni tak sandi. Cici durian tu. Wih, bangun nih pun. Waduh, begini pun langsung tak jempol dia. Bapak. Apa lagi? Ya, ada yang sama bagi saya. Ya. Jadi, bangsa. Mati pun. Mati ya dua deh. Nih. Bawa combo nih, kak lawan kak. Cakap bilang kayaknya apa? Mati dong. ya, beda ketinggian garis kontur ya. Pasti ada orientasi. Link duri ada, link diap ada. Ada skala ya sesuai saran peta. Ada beda ketinggian garis. Dari kontur ya, kontur ya. Oh, Di Indonesia apa aja. Dah. Woi. Kriak. Kok mantap. kontur tapi ini Ada lo. miringkan. Jadi persiapannya ada pada saat di mana peta dasar pasti juga ada orientasi, ada skala, ada legenda. Tidur ya, Pak. Ini juga Pak. Pak Ati. itu juga legenda juga ada ya. Pak Ati. Pak Ati. Terus. Waktu nak laut weh. Cak. Laut tu nak nang sing lawan yo. Yo nang. Sri. Handas cupu. Dia paling buat air sekolah. Santos cupu. Santos paling buat Santos cupu. Bang ping cupu main. Cupu kene Santos kantor kabur. Ini kemana sih? Cupu Santos. Jadi legenda termasuk Nak batu. Sing batu tak naik. Tak dua nyak. Tunggu nang bertahan.
Nengon weh, nengon R1 nengon berlindung. Mati ya Ci. Mbak lapa main. Oke. Oke, kita lanjutkan. Yang Mbak ini. Nah, ini juga. Saat ronde pertama kayak menang yo. Ronde kedua ada bantai. Ciu bantai itu. Cuy. Ciwa ubu kalau misalnya jurus serang sih cah cuy. Oh. Nyelek sama-sama. Nah, sembilu dia. Minum udah dah, nyelek besar. Mungkin nomor belisan. Oh, nah. Tengok dulu mana. Kakak ya. Bow, mana bow. Bekui. Speednya dulu. Terus nanti. Ini lawan. Cing, kamu sakit lah? Kamu sakit tak? Berat ke? Kamu sakit tak? Ini kadang sih gitu. Tak. No, ya ngalan sih. Nol? No. Yang no. The motherfucker. Serius. Cukup main. Dia bosan. Bow, luar nih. Dua jangan dia bow. Saya nggak mana cupu-cupu yuk. Ya. Ada jalan luar kota, ada jalan perkotaan. Jalan perkotaan ini yang bisa dan disebut juga jalan ya, nah, di atas. Taruh di bawah. Boleh? Oke, kerencenan musan juga dua tuh nak. Ujat deh, iya korek pidahnya terus gitu kan. Gerak-gerak tuh teman. Gerak gitu. Ayo ngadon weh. Adonnya mau gisi kene tuh. Santai gitu mau jangan. Jalan luar kota ini yang disebut dengan jalan primer. Enggak pernah dari itu ya. Kita ini kan dulu Ini semua maju jak jalan primer. Kan bunyi dong kan. Ini jalan luar kota. Terus ini yang dalam kota. Atau perkotaan ini. Tak ada mana eh. Iya. Nih, gue jadi ketiak. Nah, sekunder. Nah, ini dibagi lagi menjadi bagus loh. Mundur. Lewat baru. Iya, gelang. Ini arena kesayangan. Yo, ini ritme. Oh, mantap. Masuk. Ya, langsung ke poin gitu. Cuma Korin awas betul. Clash ini kita dibakis. Ya jika. Wah, bujanya. Kita sanjay. satu lagi adalah jalan lingkungan. yang mendepak ke apa pilo aman mendepak
kabur yang wih cacak ya kak sih ini mati ini kabur tuh lari tuh nak wih ada kabur Cana bangsat. kabur Oke, jadi kabur ada jaringan jalan, ada jalan primer luar kota, ada jalan sekunder atau jalan dalam kota. Atau dalam, jadi kota dengan perkotaan. Cupu ciong. itu saran ini Kalau city itu kota, kalau perkotaan jadi beberapa kota gabung. Jadi ada yang apa namanya? iya nggak cita Rahlu nenek. Jadi ada, coba lihat di MKJI 1997 ya. Ada yang punya MKJI 1997? Enggak ya, nanti kalau mau tolong di Yang copy. Karena itu manual kapasitas jalan Indonesia ini mati itu acuannya untuk membangun jalan. Ya. Jadi ada jaringan primer, ada yang sekunder. Ya, supaya tahu nanti ya kita mau bangun. Kemudian di sini sebenarnya ada juga apa namanya? Terus. Kalau ini Siat, terus. Wih, nero dua, plung. Yo man, ya cak boleh yo man, pantai ini bro yo man, hey. Kan wing ada nanti nih, pangman wing tinggal jurus nih. Ada wah wih bisa usang lurus pun pangman wing tinggal jurus nih. cak ini wah Iya, yo kita bisa deh. ngunci wah ada yang tahu tipe jalan? Nyong, dot berurus nyong, Ya, banyak tak. jadi ini jaringan jalan. Ya, Kita yo. ya saya akhirkan di sini. Membedik kan bom dam sang jurus nih. punya uap wih Wah, nih panget tuh. Jom di sini penonton aja cawo. wah mati ya Jadi ini persiapan topografi. Ini Gambar kurang terus loh. jalan, ya ini pengetahuan. Kemudian ini ayo persentungan dan hitungan. Ini nanti di ini aja ya, udah jauh lah tambahin aja. Tinggal tambahin gambar. oh kita oh my gosh Jaringan jalan. wah gitu Nanti saya cukupkan dulu di sini, nanti saya tambahin. Ya. Jadi Jangan. ada jaringan jalan, ada tertambah. Wih, yang bedik ini yang. Lengkap. Wol. Ini kita buat new slide. Ya. kita mak senjata Oh ya. Sudah cukup jalan. pun tahu indik Indo Ih men. Ih, ya, murah luang ngangal ya no. Nih, market tiga lagi jurus. buat dulu Ini Nih. Kak.
Jalan. Tipe jalan itu ada 4. Yang bak tahu. Cuy. Jadi kalau kita bicarakan tipe jalan itu ada jalan yang jalan 4 lajur 2 arah. UD itu undivided. Yo. Bikin sih. Mati ya tau. Mati ya. Tidak terpisah. Lu tinggal terus deh. Ini artinya apa? Dewonya deh. 4 lajur Lihat cuma topeng. 2 arah. Topeng. Arah. Oke gue ben Iya. belum tes. Bisa sih. Arah Tengok apa Pak? tidak terbagi ya. Pak kami pemain Bin. Samsung jurus soalnya. Nah, Messi lu lah ya. mau cemil. Oke, ya. Ada yang lain tahu? Yang ada yang dicekat ini. Ada yang Ini lawan dia. Angkat lagi. 4 Dulu nak wis mana nih. Masih gimana? terus ini ada Ini kan Santos. Santos. Ada Santos. Santos. Pang limo nang Santos. terus ini. Lawan kak sangat deh. Jadi 4 Pang ini limo nang. jadi ganti jadi D. Kaget. Kaget kan. Jadi Kaget kan ya? nah bisa ya. Nah, oh sudah. Ada lagi yang lain? Milu. Masih milu Ada deh. yang Izin menjawab Pak, Jadi dah. ya silakan. untuk tipe jalan yang lain itu ada 2 lajur terbagi. Dan 2 ya ini sama ya. 2 lajur 2 lajur 2 arah terbagi ya. saya tetap Terus ada juga yang tidak terbagi yang Pak saya. misalnya Bunga. 2 Santos lah. ini tadi ya. Apa. Yang lagi lawan nih. Ya, tadi. Sudah kawan kuat. Itu kita kopi ya. Iya. Ya, Kan mati sih ini. masih aku jawab ya. Jadi ini. Jadi ada 2 Ya kan ulang. Tinggi gue. Dia mungkin. kedua 1 2 lajur satu arah. Mungkin. Ini tidak ada terbagi. Nah gitu ya. Jadi ada 2 lajur 1 arah ya. 2 lajur 1 arah. Itu kayak di ini ya, ada bisa juga gini. Bisa juga gini yang paling tinggi. Kopi kita taruh di sini. Nah, gitu. Di sini misalnya kita buat 6 lajur 6 lajur
dua arah. Yang cicak yo. Nah, Oh. jadi Mati, wes. enam lajur Yo mati. dua arah terbagi. Itu. Jadi atau ada Ih. median. Ada yang bisa beri contoh? Ada di mana nih jalan ini? Bahkan ada yang dua arah terbagi. Ini yang jalan yang paling gede di Denpasar nih. Ada yang menemukan ini di mana sih jalan ini sebagai contoh? Izin menjawab Pak, Ya silakan. untuk tipe jalan 6 lajur 2 arah itu biasanya kalau di daerah Denpasar itu di daerah Renon Pak. Renon itu tidak semua itu. Gitu. Cuma ada satu ruas. Gitu. Ada yang tahu? Itu sudah hampir betul ya. Betul. Coba lebih spesifik di mana itu? Oh izin Pak, kalau nggak salah itu ada di Tekumar Pak. Enggak, Tekumar itu apa namanya? Itu masih empat lajur dua arah tuh. Tekumar tuh. Yang 6 lajur dua arah terbagi, ada mediannya. Tekumar kan lebih banyak nggak terbagi, ya tidak terbagi itu. Yang ada nih di Renon nih, spesifik sekali nih. Ini hanya satu ruas itu. Satu ruas, 6 lajur 2 arah. 6 lajur 2 arah terbagi. Ya, pakai median. Contohnya di mana? Ada yang bisa? Contohnya di mana tuh? Ada yang pernah perhatiin? Apa? Saya juga Ya. nggak kalau nggak ditanya sama teman. Jadi ada teman saya profesor dari Bandung, ya dia penelitian di Bali, ya, di Bali dia meneliti mengenai keselamatan, yaitu nyari yang 6 lajur 2 arah. Keliling-keliling di mana sih? Nggak ketemu. Akhirnya ketemu. Ya mari kita salto Ada kan. yang tahu? Ada yang tahu depannya di sebelah 8 dari Renon Plaza. Tahu deh, ada bundaran sana sampai ke barat. Hanya itu ada. Itu 6 lajur 2 arah, betul deh. 6 lajur 2 arah dengan median. Jalan apa itu? Agung Kresna. Agung Kresna. Kalau Indonesia kan muter itu dari sebelah dari Bajra Sandi itu ya. Soalnya saya pernah membuat amdal di depannya Bajra Sandi. Itu ada bangunan yang dipakai KFC tapi nggak jadi karena nggak dapat izin, ya izin ini ya amdalnya. Itu ternyata di Renon ya. Renon Asing. di kawasan Renon ya. Kawasan City Center Renon ya, kawasan City Center Renon itu di sebelahnya. Ada yang tahu Renon Plaza? Tahu ya? Ada BTS juga. Renon Plaza ya? Benar ya?
Plaza Renon. Plaza. Kalau nggak salah ini namanya. Negeri satu ya. Itu depannya itu ada mediannya ya. Terus kalau 4 lajur 2 arah itu juga ada di Yang ngonci, narik, sentas. Sudirman ya, lajur 2 arah dengan median. Sentas ngonci. Ya, tuh. Itu tipe jalan ya. Kalau tadi sebelumnya namanya ini jaringan jalan, ini ada jaringan tunnel. Itulah. Ini bisa juga disebut disebut juga dengan fungsi jalan. Senang ini. Tadi ring main aja kalah weh. Iya menang. Ini yang cak di ring. Itu benar. Yang di animasi segitiga itu cak kablar yang terus. Si goblok ini tuh. Lah nanti sayang tuh. Menyuan banget cak itu. Lo sih nak muka masuk. Tuh, nah. Jago sih. Punya ini ya benar. Slotnya. Atau Lihat lu mau deh. fungsi Ih, kengko cak ini. bertumbuk dia. Apa nih? Bisa gini. Apa su sayang. Tuh gue udah menang gue. Ini kok berhenti di sini. Ternyata ini ada 2 ini ya. Harusnya di sini. Nah, itu. Emang kurang gedung atau kayak yang nanti. Kayu di. Pur main pur itu main. Yang pandai uji kabuah. Kayaknya tuh. Betul, bukan sang kumpul. Wah, kapal. Ini kenapa? Jadi gue hari. Dengan jalan anda. Iya lah walaupun. Oke. Ini namanya Bisa cak setimpal ini, nih. Wah, ini dah. ini kan ini belas. Mau gue pakai sih. Cara nyuruh anak. Muah.
Cak pul. Oke. Jadi kalau kita lihat di Cek sini ya boleh. Loh. hilang standar kata. Bangun sih. Jadi jaringan jalan itu ada dua ya, jaringan jalan luar kota, ada jaringan jalan dalam kota. Nah, menurut fungsi jalannya, ya, jadi fungsi jalan, Cocok aja yon no. makanya di sini ada fungsi jalan apa bilang ya, supaya satu aja kita sebut. Nah, itu ini dah. Nah, itu santos. Bangun sih. Nah, Wis mati sih. ini. Pul. Apa cak kayu sih? Iya, rantai. Ini salah ngasih sebetulnya. Wih, belas. Saya hilangin aja. Pul. Sebenarnya di sini. Pul betul. Dah ini. Jantung deh, Mike. Nah, gini. Cak jelas sih. Oh, tuh sakit aja jantung. Lalu boy, ngot lah darah. Saya nih. Ini orang sangat. Kamu benar. Nè, kamu benar yo. Mati ibu kencing. Nah, jadi gini maksudnya. Jadi ya, kalau kita lihat Ya tinggal ini jalan ya, jalan itu dibagi berdasarkan Cek beli nasi sancang. Pul biasa kira tau. berdasarkan Jauh. fungsi jalan, Sakit aja. kemudian fungsi jalan itu ada arteri, kolektor, lokal, internal. Ini cek. Nah, kemudian berdasarkan dia fungsi Wow. ya. Kalau berdasarkan kelas itu ada. Nah, ini coba disebutin juga. Nah, ini nggak salah. Kencang. Jam Uri itu kau apa sama? Kalau jam 11:05 mana gitu. Nah, saya nggak salah ya. Jadi ada fungsi jalan itu arteri, kolektor, lokal. Nah, kemudian ada jaringan jalan ya. Kalau berdasarkan jaringan jalan itu dibagi dua. Ada jaringan luar kota. Saya ini kan dulu. Ya. 32. Nah. Kemudian ada juga jalan
Oke. Kemudian ini kan fungsi ya, jadi fungsi jalan, arteri, kolektor, lokal, lingkungan. Kemudian kalau jaringan jalan itu dibagi dua, ada jalan luar kota, ada jalan dalam kota. Kemudian kalau berdasarkan kelas jalan, nah, kelas jalan tuh kalau fungsi manuver, pakai manuver atau gerakan mobilitas. Terus gerakan jaringan, ada jalan luar kota. Kemudian kalau berdasarkan kelas jalan, ada yang tahu kelas jalan? Ini adalah Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. ada kelas 1. Atau kelas utama ya. Kelas ya. Ya, jadi jangan sampai salah
salah ya. Jadi kalau Anda nyebutin jalan itu ini ada. Nanti ada lagi ya pemilikan ya. Jadi ya untuk yang miliki siapa ini? Ada jalan arteri nasional itu mereka pusat. Ya. Ada arteri kolektor ya itu yang dimiliki oleh provinsi. Kemudian ada juga arteri ya kolektor lokal yang dimiliki oleh kabupaten kota dan seterusnya. Jadi itu nanti berhubungan dengan penganggaran ya penganggaran. Itu jalan. Nah, persimpangan. Ada yang bisa membedakan persimpangan dengan tikungan. Apa bedanya persimpangan dan tikungan? Misalnya, Mbak, ada yang sampai membuat tugas akhir menyebut salah nyebutkannya. Ya, ini ada yang ada persimpangan. Kalau persimpangan kita bagi menjadi persimpangan itu dibagi menjadi pertama dibagi menjadi apa nih? Sebidang, dan tidak sebidang. Ya. Jangan lupa absen ya guys. Ingat absen guys. Ya. Yang tidak sebidang tapi kalau simpang sebidang kalau dari ini pakai ini dulu ya kalau pakai dalam kurung APILL ya.
Ada yang tahu apa API? API. Ini kayak SD ya, nanya puskesmas itu apa gitu ya. Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya, salah satu siapa itu? Ya, silakan kita. Ya, silakan. APILL itu alat pemberi isyarat lalu lintas. Ya, oke. Alat memberi syarat lalu lintas ya. Alat pemberi isyarat lalu lintas ya. Nah, itu. Terus yang persimpangan, nah, yang nggak pakai itu yang sebidang ya. Sebidang, ya. Sebidang, tapi dia pakai, nah, itu saya isi ini dulu deh. Oke. Terus apa lagi yang sebidang? Ya, sebidang. Kalau yang nggak pakai apel, pakai apa ya? Kalau sebidang, persimpangan sebidang, tapi tidak pakai APILL ini. Tidak pakai apel. Itu disebut simpang apa ya? Saya tahu. Simpang tidak bersinyal, Pak. Tidak bersinyal. Ya. Nah, simpang sebidang tidak bersinyal gitu ya. Ya. Nah itu. Terus kalau yang tidak sebidang, kita belajar ini dulu deh supaya tuntas dulu. Ada gue jam 1 kan. Minum kan. Udah nasi ada sih ras itu nah. Ini kan. Hah? Ini masuk sih. Ya. Tidak sebidang, ada yang itu kalau Anda lewat kalau mau kampus Bukit itu ada yang underpass, ada yang overpass. Apa itu? Tidak sebidang, ada yang disebut dengan apa itu? Lintas atas, ya, lintas atas, ya itu. Kemudian ada apa lagi? Yang lintas bawah. Ya, ada yang tahu apa sebutan lintas bawah?
underpass Pak. Ya, itu lintas bawah ya. Ini dulu tahu ya, bahwa ini yang disebut dengan underpass. Oke. Jadi kalau kamu nulis kayak gini, ini kalau kata-kata asingnya itu harus pakai huruf miring ya. Ini juga gitu, ini underpass. Nah itu, kok ini yang miring ya. Nah kalau satu lagi yang berpindah arah, ya pindah arah tidak tepat, bisa Terungkap, Luis Suarez sempat rekomendasikan Darwin Núñez ke Barcelona. Nama Darwin Núñez sebelum musim ini ada yang gini istilahnya, 22 ini bisa pindah arah ya. Kayak Semanggi itu loh ya, yang pernah ke Jakarta ya, ada simpang Semanggi menjadi buah bibir setelah ia berhasil mencetak 2 gol ke gawang Barcelona di ajang Liga simpangan. Champions. Semenjak saat itu, Núñez mulai dikenal banyak pihak. Bahkan ia mulai dikaitkan dengan sejumlah arah atau disebut dengan menurut mantan apa, ada yang tahu Luis istilahnya Suarez, ia sudah sejak lama menyarankan Núñez ke Barcelona. Inter Ia menyebut bahwa sang striker adalah penyerang muda bertalenta yang bisa menjadi pemain top di masa depan. Menurut Suarez, rekomendasi ini ditolak oleh para petinggi. Jadi ada yang mereka menilai lintas atas, lintas bawah, ada yang interting. Jadi interting itu kayak, kalau kasih contoh itu ada contohnya ini Semanggi ya, jembatan Semanggi namun mereka menilai dia masih ya, jembatan Semanggi itu jembatan yang bisa pindah arah, jadi mau dari utara misalnya ke timur ya, atau dari timur mau ke utara, itu bisa muter di ia akan berstatus sebagai free agent di musim panas tahun depan. Interchange ya, interchange bisa lewat di bisa di ini, bisa juga di, kalau di Jakarta itu yang dekat Mampang tuh. Namun Fabrizio Romano punya informasi yang berbeda. Dia menyebut bahwa Pogba mengambil keputusan terkait tawaran kontrak dari Nah itu kalau menurut laporan Romano, simpang ya, ada sidang pakai apel atau pada Pogba. tidak pakai apel Sejauh ini ya, Pogba belum memberikan tidak jawaban bersinyal apapun. ya, Ia diberitakan masih mempelajari simpang, tawaran dari manajemen MU tidak tersebut. bersinyal ya. Sementara laporan lain mengklaim bahwa Nah tentu nanti ada, kalau mau ngomongin tidak bersinyal itu apa namanya, pakai antrean ya. Kalau pakai apel itu ada siklus ya, ada siklus, ada fase ya di sini ya. Kalau ngomongin lalu lintas, Juventus saat ini memasuki era baru. kayak Cedera tua kini kembali ditangani oleh Massimiliano Allegri. Beredar kabar bahwa Allegri tidak puas dengan kualitas skuad Juventus saat ini. Alhasil, ia berencana mendatangkan beberapa pemain baru ke Turin secepatnya. Tuttosport mengklaim bahwa Allegri sudah menetapkan prioritas transfer mereka di tahun 2022. Nama Dusan Vlahovic dilaporkan menjadi incaran utama Juventus di tahun depan. Menurut laporan tersebut, Allegri menilai Vlahovic harus segera didatangkan ke Turin. terus ada yang sebidang Lini serang Juventus relatif menurun selepas kepergian Cristiano Ronaldo. Laporan itu mengklaim bahwa kans Juventus untuk mendaratkan Vlahovic cukup besar. Nah, ini komponennya kalau kamu ya, menipis bersama itu kalau ada yang berminat Sementara di ia dikonfirmasi beberapa ini ya, kali menolak tawaran kontrak dari manajemen Fiorentina. ini pasti ada yang disebut Juventus harus siap dengan mengeluarkan uang sekitar 90 juta euro untuk merekrut Vlahovic. apa namanya, ada tundaan di sini. Manchester United tergolong Ada apa lagi? transfer musim panas Ada 2021. Setan Merah ada $100 juta fase euro untuk
untuk memboyong pemain-pemain top ke Old Trafford. Ini Belanja harus Manchester mengatas ya. United diprediksi belum akan Ada berhenti fase, ada berapa fase? 2022. Ya. Setan Merah dilaporkan masih ingin memperkuat beberapa sektor di tim mereka. Manchester Evening News mengklaim bahwa MU sudah menetapkan prioritas transfer mereka. Jadi ada tundaan, 2 nanti. lama tundaan, ada siklus pindah. bergabung dengan tim mereka. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United menilai mendatangkan Rice adalah kebutuhan mendesak yang diperlukan Setan Merah. Solskjaer dilaporkan ingin mengubah skema permainan mereka. Ia butuh gelandang bertahan di angkot agar skema barunya bisa berjalan lancar. Tidak sebidang dari Rice dinilai punya semua karakteristik yang Oke, memungkinkan itu Solskjaer. persimpangan ya. Sementara itu, West Ham masih Simpang. menjual sang gelandang. Nah sekarang kalau tikungan, nah ini adanya di geometrik. Kalau simpang nanti juga bisa ada di geometrik, ya, yang ruas campur dengan ruas. Luis merupakan salah satu pemain kunci Napoli Saya 3 tahun isi. terakhir. Ia adalah sosok pengatur permainan di Partenope sejak pindah dari Real Betis. Nah ini saya bicarakan mengenai Dengan Ruiz, Kedua-dua kan tangguh. tersebut perlahan tikungan ya. Nah, peredaran. El Nacional mengatakan Ruiz kini kembali masuk dalam radar Real Madrid. Dan Real berencana untuk merekrut Weh, gelandang yo, nomor mendap 25 nasi ngadanya di puri Semua. lagi. Menurut nah ini tikungan ini yang ada di Oh, yang mendap nasi ada tadi. di puri. Ini yang paling sering di saat ini ada 2 gelandang berusia lanjut di skuad El Yap. Real. Mereka adalah Itu yang Luka wow. Modric dan Toni Kroos. Manajemen Real Madrid ingin mempersiapkan Ini. penerusan pemain Nah. ini jenis tikungan. yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Kontrak Ruiz di Napoli akan berakhir pada tahun Jenis 2023. tikungan. Ia dikabarkan bisa ditebus di kisaran angka 45 Nah. juta euro. Saya enggak bingung. Ada jenis tikungan di manajemen horizontal. Ya, Di musim panas kemarin, Liverpool kerap dikaitkan dengan ya Asensio. tahu. Mereka ingin pemain Real Madrid itu memperkuat lini serang mereka. Namun karena 1 dan 2 hal, transfer itu tidak menjadi kenyataan. Pada akhirnya, rumor ketertarikan Liverpool terhadap Asensio. Yang tahu jenis tikungan Namun, ABC ada berapa macam? bahwa Liverpool ternyata belum menyerah untuk merekrut Asensio. Sang winger kabarnya bakal coba direkrut di tahun 2022 nanti. Ya, Itu ada bahwa 3 Liverpool tikungan masih ya. tertarik Jenis untuk tikungan. mengamankan jasa Asensio di tahun 2022. Ini disebabkan adanya kemungkinan Mohamed Salah cabut. Pasalnya, sejauh ini Ada jenis tikungan kontraknya di yang spiral. Asensio dinilai vital karena ia dianggap bisa menjadi pengganti yang bagus untuk Salah. Asensio saat ini masih terikat kontrak di Real Madrid hingga tahun 2023. Liverpool dikabarkan bisa mendapatkan jasa sang winger di kisaran harga 35 juta euro. Terus ada jenis tikungan spiral. Raksasa Premier League, Chelsea dikabarkan mencari bek tengah baru. Kabar itu sudah muncul sejak musim lalu. Circle. Lebih kokoh berkat kehadiran Thomas Tuchel. Namun kabarnya mereka tetap berusaha mendatangkan Spiral. satu bek baru pada musim panas 2021 kemarin. Terus ada yang Dikabarkan sudah full. pada target incaran bek mereka. Chelsea dikabarkan akan berusaha mendatangkan Niklas Süle dari Bayern Munchen di musim panas mendatang. Dilansir oleh Sport Witness, Chelsea kini disebut terus memantau situasi Niklas Süle di Bayern Munchen. Mereka melakukannya berdasarkan perintah dari Thomas Tuchel. Laporan itu juga menyebut bahwa Chelsea berpeluang untuk bisa memboyong Süle secara gratis pada musim panas 2022 mendatang. Ya, ada yang jenis aluminium horizontal itu yang spiral, spiral, circle, spiral, ada Sang itu Jerman itu circle. disebutkan menaikkan kontrak baru di Allianz Ya. Arena. Kemudian Erling Haaland bakal menjadi properti panas di tahun 2022. berapa ya? Ini dikarenakan Yang sang 10 striker ya? adalah striker muda terbaik di Eropa saat ini bersama 2 SKR kan 100, 100, 100, 1 setengah jam. diketahui menjadi salah satu peminat Itu Haaland. sampai setengah 12 ya. Merah sudah mengejar sang Oke dah. striker sejak tahun Jadi ini dulu. 2019 lalu.
Manchester Evening News mengklaim ada yang terancam tertikung untuk transfer Haaland. Akankah mereka gitu. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan sedikit ya, saya habis sedikit saja. Banyak orang kecilnya ya gitu kan. Oh capital. Oke. Dia yang tahu alignment vertikal. Ya. Coba lihat apa WhatsApp. Apa? Udah stop dulu balik. Anggun sih. Ya, nggak mau balik bang. Ayo kembali. Weh, sing dong. Tah. Ken, mấy bao? Nah, lanjut nanti ke persiapan data-data perancangan geometri. Ya. Ini ya perancangan strategi jalan, jadi apa yang harus dilarang harus dibatasi. Rancangan strategi jalan yang disarankan, fungsi itu apa aja, ya sampai itu, ya. Nanti mungkin kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi ini saya kira baru sampai sini ya, waktunya sudah habis ya, baru sudah 2 jam ya. Jadi saya sudah ambil waktu Anda 30 menit ya. Nah, ini saya simpan dulu, nanti kalau minggu depan kalau sudah selesai saya bagikan ya, kita sama-sama.
Jadi mungkin segitu ya, belum selesai ya rancangan kereta jalannya. Baru mengenal dulu ya. Ada pertanyaan mungkin? Kalau enggak, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Minggu depan hari Rabu lagi ya. Jadi ingat nanti minggu ke-8 ini kan minggu ke-6 ya. Minggu ke-7 masih ada perancangan geometrik ini untuk merancang trase jalan. Habis itu minggu ke-8 itu UAS ya, ujian tengah semester ya. Ini ada ujiannya, jadi ujiannya dari awal sampai dengan terakhir ini, sampai ini ya. Nanti minggu depan lagi sekali ya. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai sini. Selamat siang ya, sampai ketemu. Siang Pak, terima kasih. Terima kasih. Siang Pak, terima kasih. Jodoh pun. Hah? Jodoh. Apa? Lo, kan? Langit nih. Ay. Liong eh. Lali. Kan? Iya. Ba. Sesuai. Benar. Yuk gas PPS. Nih. Gup op Pak. DJ ngalen yang sun makan yang durian bulas.